Selamat pagi investor dan trader sekalian. Kembali lagi bersama kami untuk analisis harian pasar kripto. Hari ini tanggal 22 Maret 2026, kita akan mengulas bagaimana pergerakan harga Bitcoin dan altcoin lainnya. Kondisi pasar saat ini sedang menunjukkan sentimen hati-hati dengan beberapa indikator makroekonomi yang perlu kita cermati bersama. Mari kita kupas tuntas untuk memahami peluang dan tantangan yang ada. Penting untuk diingat bahwa setiap informasi dan analisis yang kami sampaikan di sini bersifat edukasi semata. Ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu. Keputusan investasi ada pada tangan Anda sendiri, dan Anda disarankan untuk selalu melakukan riset pribadi atau berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional. Mari kita lihat kalender ekonomi global yang penting untuk minggu ini. Pada tanggal 16 Maret, ada beberapa data inflasi dari Kanada, mulai dari CPI bulanan, median CPI tahunan, dan trim CPI tahunan. Kemudian, pada tanggal 17 Maret, Bank Sentral Australia, RBA, akan mengumumkan suku bunga tunai dan mengadakan konferensi pers, yang tentunya akan berdampak pada pasar keuangan global, termasuk kripto. Selanjutnya, tanggal 18 Maret, Amerika Serikat merilis data core PPI bulanan dan PPI bulanan, yang merupakan indikator penting inflasi dari sisi produsen. Kanada juga memiliki keputusan suku bunga semalam dan konferensi pers Bank of Canada. Puncaknya, pada tanggal 19 Maret, Federal Reserve AS akan mengumumkan suku bunga dana federal, proyeksi ekonomi FOMC, dan konferensi pers FOMC. Ini adalah event yang sangat ditunggu dan berpotensi menyebabkan volatilitas tinggi. Beberapa negara lain seperti Selandia Baru, Australia, Jepang, Swiss, dan Inggris juga akan merilis data ekonomi penting dan keputusan suku bunga. Kita perlu memantau semua ini karena sentimen pasar global sangat sensitif terhadap kebijakan moneter dari bank-bank sentral besar. Kita beralih ke berita makro kripto yang pertama. Federal Reserve AS memberi sinyal potensi jeda dalam kenaikan suku bunga. The Fed mengisyaratkan kemungkinan stabilitas suku bunga saat ini, mengutip ketidakpastian ekonomi dan mulai moderatnya inflasi. Ini adalah kabar penting, karena selama ini kenaikan suku bunga seringkali menjadi faktor penekan bagi aset beresiko seperti kripto. Sinyal jeda ini bisa mengurangi tekanan pada Bitcoin dan Ethereum dan berpotensi memicu aliran modal kembali ke aset digital jika dolar AS melemah. Kemudian, fakta bahwa inflasi di zona euro justru meningkat di luar ekspektasi adalah berita makro kripto kedua yang perlu kita perhatikan. Harga konsumen naik 0,7% dalam sebulan, didorong oleh biaya energi dan gangguan rantai pasokan. Jika inflasi terus meningkat di Eurozone, hal ini dapat mendorong investor mencari aset alternatif, termasuk kripto, sebagai lindung nilai. Selain itu, jika euro melemah akibat kekhawatiran inflasi, ini bisa meningkatkan transaksi kripto lintas batas dan mempengaruhi likuiditas serta dinamika pasar. Berita makro kripto yang ketiga datang dari Tiongkok. Data pertumbuhan ekonomi Tiongkok menunjukkan perlambatan yang lebih lambat dari perkiraan, dengan pertumbuhan PDB turun menjadi 4,2%. Perlambatan ini bisa memiliki efek riak di seluruh pasar global, termasuk komoditas dan aset keuangan. Untuk kripto, perlambatan ekonomi Tiongkok ini bisa menjadi pedang bermata dua, yaitu meningkatkan permintaan sebagai aset safe haven di tengah gejolak atau mengurangi aliran masuk jika selera risiko investor menurun. Intinya, kesehatan ekonomi makro global dan kinerja pasar kripto saling terkait erat. Sekarang mari kita lihat kondisi sentimen pasar melalui Fear and Greed Index. Saat ini, indeks berada di angka 30, yang menempatkan kita dalam kategori fear atau ketakutan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas investor masih merasa cemas dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Beberapa hari terakhir, indeks memang menunjukkan tren menurun, dari 45 di kategori netral menjadi 30 saat ini. Bahkan dibandingkan minggu lalu yang berada di 36 dan bulan lalu di 14 extreme fear, kondisi saat ini masih cenderung takut. Sepanjang tahun ini, titik tertinggi ada di 76 greed dan terendah di 5 extreme fear. Angka 30 menegaskan bahwa tekanan jual masih terasa dan sentimen belum berbalik positif secara meyakinkan. Mari kita beralih ke salah satu indikator penting siklus pasar, yaitu Pi Cycle Top. Pi Cycle Top adalah indikator yang menggunakan dua moving average, yaitu moving average 110 harian dan moving average 350 harian dikali 2. Secara historis, ketika garis moving average 110 harian melintasi garis moving average 350 harian dikali 2, ini seringkali menandakan puncak siklus harga. Saat ini,
Nilai moving average 110 harian berada di angka 80.908,73 dolar, sementara moving average 350 harian dikali 2 berada di 196.877,01 dolar. Jarak antara kedua garis ini masih cukup jauh, menunjukkan bahwa kita belum berada di puncak siklus pergerakan yang signifikan. Ini seperti lampu peringatan yang belum menyala, menandakan bahwa potensi pertumbuhan masih ada sebelum kita mencapai area puncak. Selanjutnya, kita akan membahas Puel Multiple. Indikator ini menghitung rasio antara nilai harian Bitcoin yang ditambang dalam dolar AS dibagi dengan moving average 365 hari dari nilai tersebut. Angka Puel Multiple yang rendah biasanya menunjukkan bahwa penambang sedang kesulitan atau kapitulasinya sudah terjadi, yang secara historis menjadi sinyal dasar pasar. Sebaliknya, angka yang tinggi mengindikasikan profitabilitas penambang sangat tinggi, seringkali terjadi di puncak pasar. Saat ini, Puel Multiple kita berada di 0,66. Angka ini secara historis masih berada di zona yang relatif rendah atau belum mencapai area sell signal yang kuat. Ini menunjukkan bahwa penambang belum sepenuhnya berada dalam fase profitabilitas ekstrim yang biasanya terjadi menjelang puncak siklus. Dari sekitar 30 indikator yang kita pantau, belum ada satupun yang memberikan sinyal cycle top atau puncak siklus. Beberapa indikator penting yang kita cermati, antara lain, ada Bitcoin AHR 999 Index, Pi Cycle Top Indikator, dan Puel Multiple yang barusan kita bahas. Semuanya masih menunjukkan bahwa kita belum berada di fase euforia puncak. Sebagai contoh, Bitcoin AHR 999 Index saat ini berada di 0,35, jauh dari target 4 yang biasanya menandakan puncak pasar. Selain itu, Bitcoin Rainbow Chart juga masih di angka 1, jauh dari target 5 yang merupakan bubble zone. Indikator-indikator ini secara kolektif mengisyaratkan bahwa masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Ini penting untuk diingat agar kita tidak terjebak FOMO dini di tengah fluktuasi pasar yang terjadi. Kondisi pasar saat ini lebih kepada konsolidasi dan akumulasi daripada fase distribusi puncak. Demikianlah analisis pasar kripto kita untuk hari ini. Ingat, semua informasi yang disampaikan adalah untuk tujuan edukasi dan bukan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan investasi. Tetap waspada di pasar yang dinamis ini dan sampai jumpa di analisis berikutnya.